Ya, saya lanjutkan dua sisi. Dari 3 capres yang digadang-gadang akan maju Pilpres 2024, satu yang sudah deklarasi dan di cawapresnya ada bau-bau Nahdien di sana ya. Dari 2 capres ini juga ada calon-calon yang berbau-bau Nahdien di situ. Saya mau tanya ke Prof. Lely dan juga Bung Hensat ini. Seberapa besar dan sepenting apakah nih NU, warga NU ditarik nih? Ini kayaknya kan dua-duanya pasti melirik ya. Nanti boleh dijawab Bung Eriko sama Bung Andre. Melirik warga-warga dan tokoh-tokoh NU. Itu akan berpengaruh nggak, Prof? Iya. Pertama, kalau kita membaca hasil survei, termasuk surveinya Mas Henry Satrio ya. Waktu itu ditanyakan tanggal 31 Mei di Kompas, Litbang Kompas menyatakan bahwa hampir dari 61,7% itu mengaku Nahdliyin. Dan Nahdliyin itu memilihnya, lucunya partai yang utama itu PDIP, 2 Gerindra, gitu. Dan seterusnya ke bawah. Bukan PKB malah? Bukan. Jadi di bulan 1,8%. Iya. Kan? Artinya poros Anies Muhaimin agak sia-sia dong kalau gitu. Nah, ini ceritanya panjang lagi nih. Jadi di bulan Januari itu 19,7% cuma. Di bulan Mei naik menjadi 22,8%. Itu untuk yang memilih PDIP dan Nahdliyin. Justru yang memilih PKB tidak banyak. Yang lucunya pemilih Muhaimin itu di DKI Jakarta tuh 0. Hasil Litbang Kompas loh, itu masih bisa kita percaya ya. Jadi pemilih Muhaimin tuh justru 0 dari suku Betawi dan suku Betawi dan Melayu ya. Nah, intinya apapun yang terjadi orang tuh melihat latar belakang tersebut. Tapi itu belum deklarasi. Mbak Angki belum deklarasi dengan Pak Anies. Kan Pak Anies di DKI tinggi sekali. Berarti kebalik dong ini, berarti Mas Anies yang menyokong Caimin gitu kan, kebalik. Nah, realitas seperti inilah yang menyebabkan orang kemudian menghitung balik. Tapi dari hasil Polmark saya baca, itu Caimin justru meningkat 11,8% dibandingkan Ibu Hopi Paindar Parawansa yang 5,8% di Jawa Timur. Artinya pertimbangan kalau kita lihat jumlah pemilih nih, 35 juta di Jawa Barat gitu ya. Di Jawa Tengah 28 juta ditambah Yogyakarta 2,8%. Kemudian 28 juta tambah 2, kemudian di Jawa Timur 31,8 juta. Artinya pertimbangan tentang Jawa ini menjadi faktor utama pemilih di Jawa. Battleground ini ya di termasuk Jawa ini ya. yang dari Nahdliyin tadi. Nah, bagaimana mengelolanya? Tentu orang-orang yang dekat dengan sana. Masalahnya NU ini ada di mana-mana, ada di semua partai. Bukti survei Kompas itu menunjukkan pilihan partai ternyata bukan pada PKB itu loh. Nah, ini yang jadi masalah. Entah hasil surveinya Mas Henry mungkin menemukan fakta lain lagi karena Kompas juga tadi menyajikan survei terbaru. Nomor 1 memang sama. PDI, nomor 2 Gerindra. Pilihan ya itu juga sama karena memang Nahdliyin Nahdliyin itu ada di mana-mana, itu yang pertama. Kemudian dia punya faksi juga macam-macam gitu ya. Tapi memang Nahdlatul Ulama ini adalah ormas Islam terbesar di Indonesia. Saking besarnya maka akan terbaca juga banyak di beberapa partai politik. Sama di kedai kopi juga PDI Perjuangan nomor 1, kemudian Gerindra. Jadi memang sesuai dengan hasil pemilu aja. Nah, tapi PKB ini memang satu-satunya partai politik yang memang didirikan untuk Nahdliyin. Jadi kalau si Nahdliyin ini ada di PKB, dia karir politiknya itu lebih cepat dibandingkan kalau Nahdliyin berada di partai politik yang lain. Tapi memang kalau ditanya suara Nahdliyin penting atau tidak, ini penting nih. Dan tadi sudah disampaikan oleh Prof. Lely juga suara Jawa juga penting, makanya rebutannya di sini-sini aja. Nah, maka kalau dilihat yang lebih besar lagi kan, yang lebih besar dari suara Nahdlatul Ulama itu kan suara umat Islam. Maka wajar kalau semua capres ngejar ini suara umat Islam ini, macam-macam caranya. Nah, inilah yang kemudian diduga politik identitas. Padahal menurut saya selama itu nggak ada reward and punishment, nggak apa-apa. Makanya kemarin waktu heboh-heboh azan yang Pak Ganjar ada di azan iklan azan itu, menurut saya nggak apa-apa karena saya sarankan ya untuk adik-adik di sini dan seluruh warga negara Indonesia, kalau pilih pemimpin, pilih presiden itu bukan ada atau tidak dia di tayangan, tapi pilihlah presiden yang bisa bikin tabungan kita nambah. Gitu. Jadi menurut saya jangan kemudian goreng-gorengannya itu agama lagi. Capek kita sedikit-sedikit ada ini goreng agama, ini goreng agama. Bahkan Menteri Agama belum apa-apa bilang bid'ah gitu kan. Jadi walaupun bercanda tidak seharusnya dilakukan oleh walaupun bercanda itu tidak dilakukan oleh Menteri Agama gitu.
Mic-nya? Nggak gitu ya, bercanda, nggak gitu ya. Enggak, kita nggak bahas. Kemarin juga Sebentar. ketika Pak Surya Paloh mendeklarasikan Caimin kan sudah dibilang stop cebong dan kampret dan lain-lain dan sebagainya. Nah, artinya sebenarnya warna ketiga orang calon ini sama kalau saya lihat akhirnya. Tapi yang lucu gini nih Prof, Bapak-bapak semua. Kita lihat NU-nya sendiri gimana? Kita dengar dulu ya. Bagaimana dari PBNU kita dengarkan dulu nih. Benar, kita. Sesuai keputusan muktamar tidak akan mengambil bagian dalam kontestasi politik. Bahwasanya seluruh pengurus NU dan termasuk seluruh pimpinan Banom-Banom dilarang untuk melakukan kampanye atau memberikan panggung kepada calon presiden tertentu. Kita adalah ormas keagamaan yang berfokus pada kegiatan dakwah, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, dan sama sekali bukan ranah kita untuk berbicara dukung-mendukung atau mengikuti membawa NU ke ranah kontestasi Pilpres pada saat yang akan datang. Jadi akan diberikan sanksi kalau memang pengurus NU, Ketua Umum PBNU sudah menyatakan bahwa akan diberikan sanksi kepada pengurus NU di semua tingkatan yang membawa NU ke pusaran konflik dalam kontestasi Pilpres. Ini yang lagi memperebutkan pengaruh-pengaruh NU-nya sendiri akan kasih sanksi nih untuk yang terlibat langsung dengan dukung-mendukung politik. Ya itu akan sulit sekali saya rasa ya. Nah itu dukung-mendukung politik itu juga dalam arti apa? Kalau misalnya ada misalnya ya, salah satu pengurus teras NU kemudian masuk atau mendukung salah satu capres gitu, ya itu kan silakan saja, NU punya aturan. Tapi kalau Nahdliinnya itu menurut saya akan sulit untuk disanksi. Karena Nahdliin kan per orang gitu, tidak karena dalam kapasitas pengurus. Kita bicara struktural dan kultural ya, Prof ya, yang di bawah itu agak susah untuk dikontrol. Dan itu kan konstruksi realitas NU. Makanya Weber bilang sebenarnya konstruksi realitas itu objektif. Nah, NU ingin menempatkan organisasinya secara objektif terhadap semua calon presiden dan wakil presiden gitu kan. Tapi menurut Med kan dia adalah sekedar simbolik. Jadi ungkapan itu yang Mas Hen bilang tadi barusan sekedar simbolik. Makanya orang lebih suka menggunakan kalau di politik itu Berger Lukman. Jadi intersubjektif. Jadi ya Anda mau dukung ya monggo dukung tapi atas nama pribadi. Nah, jika tidak jangan seperti itu. Secara konsepnya kan begitu. Tapi kita lihat juga nih bagaimana berita yang beredar di media. Kami sempat mengumpulkan beberapa apa yang dilakukan atau dukungan yang diberikan oleh NU kepada sejumlah partai politik ya. Kita lihat bersama-sama ini. Gus Yahya, soal suara NU jadi rebutan di Pilpres 2024, kami bukan kebo istilahnya begitu ya Gus Yahya. Ucapan Gus Yahya buat warga NU yang dukung PAN pada Pilpres 2024. Jadi udah ada ancaman nih, ini kalau nggak salah ini di awal-awal Juli kalau saya nggak salah ini ya, di bulan Juli. Kemudian Ketum PBNU minta capres-cawapres tak atasnamakan NU di Pilpres 2024. Oke. Ini dia, Gus Yahya akan ancam sanksi pengurus yang bawa-bawa PBNU dukung capres. Ya, poinnya adalah Kiai NU dan santri Jatim deklarasi dukung Prabowo di Pilpres 2024. Nah, ini 2 hari yang lalu nih, baru nih. Padahal udah mau disanksi, artinya Prof nggak bisa dibilang bahwa ya, dilarang tidak bisa, pasti itu akan konstruksi realitas NU saya bilang tadi sekedar simbolik dan juga intersubjektif. Jadi karena itulah yang terjadi. Organisasi manapun termasuk kita yang PNS, kebetulan saya dosen PNS. Jadi ya secara terselubung banyak juga kan yang mendukung gitu. Kalau pengurusnya mungkin bisa disanksi, tapi kalau kemudian dia warga Nahdliin itu pasti akan sulit sekali disanksi dan kebebasan mereka berpendapat saya rasa juga akan sebebas-bebasnya mereka maunya gitu mau dukung siapa. Mbak Dwi Anggia, sebenarnya ini bukan rahasia umum, artinya membutuhkan dukungan dari Nahdlatul Ulama ya, katakan warganya. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan Ketua Umum PBNU bahwa memang organisasi harus menaungi secara keseluruhan dimanapun keluarganya berada seperti itu. Itu menurut kami bukan suatu hal yang baru dan ini wajar di semua itu. Katakanlah di kubunya Bung Hensat seperti itu, di Bung Andre seperti itu, di tempat kami juga seperti itu. Tapi saya mau ingatkan pada kita semua, yang memilih ini rakyat. Dan jangan lupa, ini adik-adik ini ada di depan kita. Kita jangan lupa 56,45%. Ini penentunya sebenarnya yang ada di sini nih, generasi muda ini. Nah sekarang, apakah generasi muda ini memilih yang usianya muda? Belum tentu.
yang paling utama dari hasil survei ini yang dilakukan bahwa nomor satu generasi muda ini tidak ingin ada korupsi. Betul tidak adik-adik? Itu pertama. Nah, sebentar, saya coba penasaran. Sebentar, saya tanya nih. Tolong dijawab rame-rame ya. Pilih cawapres yang tua atau yang muda? Ya, sebelah sini. Golput di sini golput. Aduh, sedih. Yang ini? Kiri tua. Yang ini? Yang muda. Yang muda. Kalau yang depan saya? Yang muda. Nah, ini masukan nih buat berdua nih yang muda katanya. Kalau menurut saya ini survei. Hampir seluruh lembaga survei menyatakan pemilih Gen Z itu mayoritas memilih Pak Prabowo Subianto loh. Hampir bahkan di Bank Kompas pun yang katanya Mbak Leli adalah lembaga survei paling terpercaya itu menyatakan Gen Z itu memilih Pak Prabowo Subianto. Kenapa memilih Pak Prabowo? Karena memang bisa memastikan kenyamanan, keamanan serta nasib-nasib generasi muda. Gitu. Oke, baik lagi. Tunggu, pertanyaan saya ini. Pertanyaan tapi artinya kedua capres ini baik Pak Prabowo dan Mas Ganjar, pertanyaannya singkat nih, butuhkan suara NU? Itu tadi sudah saya kasih contoh nih. Butuh ya? Itu contoh hal yang terjadi sudah pasti. Oke, tanggal 9 Pak Prabowo ke Sumatera Barat. 9 yang kemarin ya, 9 September ya. Tanggal 8 Pak Prabowo bertemu ribuan kiai dan pimpinan pondok pesantren se-Jawa di Yogyakarta. Itu menunjukkan apa? Bahwa kami akan membangun bangsa ini bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa termasuk Nahdlatul Ulama. Oke, baik, kita akan lanjutkan pembahasan ini, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Dua sisi kembali sesaat lagi. Kira-kira itu